Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada pembahasan analisis sentimen komentar YouTube mengenai polemik ijazah palsu Bapak Jokowi. Baik, yang dimana pada pembahasan sebelumnya kita sudah melakukan crawling komentar video YouTube menggunakan YouTube API V3. Kalau teman-teman yang belum tahu cara gimana scraping data YouTube melalui Python menggunakan YouTube Data API V3 bisa ditonton di video sebelumnya. Nah, karena di sini kemarin kita udah melakukan crawling dari salah satu video ini di YouTube yang mendapatkan 1,4 juta kali ditonton dan 24.000 komen. Oke, yang dimana kemarin kita berhasil menyimpan data sebanyak 19.961. Nah, setelah kemarin melakukan scraping data, nah di sini saya melakukannya proses olah data mentahnya ke dalam proses pre-processing. Oke, yang dimana di sini kita membaca data yang hasil crawling. Kita cek data infonya, di sini terdapat kolom data, username, comment, dan like. Nah, ini yang kita ambil dari 4 kolom ini, kita ambil hanya username dan comment. Oke, setelah itu kita proses hapus data duplikat. Kita cek dulu apakah ada data duplikat. Dari jumlah data 19.961 yang bersih sekarang menjadi 19.960. Berarti terjadi satu duplikat. Nah, ini proses hapus duplikat. Nah, lalu kita buatin plot word sebelum pre-processing. Nah, ini word cloud sebelum pre-processing, jadi masih banyak kata-kata yang nggak penting ya, karena belum melalui tahap pre-processing yang baik dan benar. Nah, ini tahapan workload sebelum pre-processing masih banyak kata yang, dan, ini, dan kata-kata yang nggak penting yang lainnya. Nah, ini juga kata-kata frekuensinya, yang, di, dan. Nah, kata yang, di, dan, itu, ini paling banyak nongol di frekuensi katanya. Nanti ini bakal dihilangin setelah proses pre-processing. Nah, yang pertama itu ada proses cleaning. Di sini ada menghapus remove emoji, ada remove simbol, remove number, username, remove URL, HTML. Nah, ini menghapus angka, menghapus semua di sini udah di program. Nah, ini contohnya tadi ada emoji nih, emoji dihilangin setelah hapus cleaning. Oke, selanjutnya scaffolding. Nih, scaffolding. Nah, ini adalah hasil scaffolding. Kalau teman-teman tahu fungsinya scaffolding itu merubah huruf kapital menjadi bentuk kecil. Nah, contohnya PDIP ini kan gede nih huruf kapital. Nah, terus dibuat kecil, disamaratakan. Nah, selanjutnya normalisasi kata. Di sini menggunakan kamus bantu, yang dimana kita membaca datanya terlebih dahulu. Kita baca datanya ada username, comment, cleaning, dan scaffolding setelah beberapa tahapan sebelumnya. Nah, ini data kamus normalisasinya bisa teman-teman download di Kaggle. Nah, setelah download itu bakal kita baca. Nah, ini contoh kamus tidak baku dan bakunya. Ada wow, amen, amin. Nih, wow jadi wow. Nih, kakak, halo, kak, jadi Nah, itu fungsi dari normalisasi kata. Nah, terus kita terapin. Nah, ini hasil dari normalisasi katanya. Oke, selanjutnya proses tokenize, memecah kata menjadi unit-unit kecil. Nah, ini gerombolan sakit hati jadi gerombolan, koma sakit hati.
Nah, selanjutnya proses stop word removal. Nah, stop word removal. Nah, ini. Stop word. Ini. Terus selanjutnya proses steaming. Kalau untuk proses stopper ini menghapus kata-kata yang nggak penting ya. Kalau misalkan proses steaming ini itu menghapus kata imbuhan. Nih, contohnya membuktikan. Jadi bukti karena terdapat kata imbuhan mem dan kan. Jadi dihapus. Nah, itu fungsi dari steaming. Oke, selanjutnya kita cek proses hapus data bernilai kosong. Ada nggak kira-kira data yang kosong di data ini? Nah, ini. Oke ya. Dari hasil preprocessing, kita cekkan data infonya. Dari jumlah data, dari jumlah data segini, sekarang yang bersih menjadi segini. Ini sudah mulai tahap preprocessing dari masing-masing tahap. Jadi data yang siap digunakan adalah 19.940.83. Oke. Selanjutnya kita buatkan workload dan frekuensi kata setelah preprocessing. Nah, ini beda jauh banget kan, udah nggak ada kata dan, di, dan yang lain-lain kata nggak penting. Nah, ini frekuensi katanya juga sudah bagus. Jokowi ijazah, Roy orang palsu asli, Suryono rakyat bukti UGM. Oke, selanjutnya kita simpan datanya ke bentuk Excel dan CSV. Setelah tahapan preprocessing, kita melakukan pelabelan data menggunakan Lexicobase, pelabelan berbasis kamus. Nah, ini kita baca data hasil preprocessingnya tadi, terus kita cek lagi data infonya, lalu kita ambil yang steaming saja karena kita membutuhkan yang steaming aja. Nah, ini proses untuk pelabelannya ini menggunakan kamus yang diambil dari GitHub-nya Mas Al-Fajri 91. Teman-teman kalau butuh bisa langsung ke GitHub-nya Mas Al-Fajri. Nah, di sini juga berdasarkan perhitungan. Nih, jika sentimen skor lebih dari 0 maka sentimen positif. Jika sentimen kurang dari 0 maka sentimen negatif. Kalau tidak ada maka netral. Nah, ini hasil dari pelabelannya. Oke, selanjutnya kita buatin plot dari jumlah data ada sentimen yang sudah dilabeli. Jumlah negatif itu paling tinggi sebanyak 7.600 dan netral 6.000 dan positif 5.000. Oke, setelah itu kita simpan lagi datanya ke Excel dan CSV. Setelah itu kita berikan label dari masing-masing label, ada itu positif, negatif, dan netral. Nah, yang pertama ada workload positif, workload negatif, workload netral. Nah, yang terakhir setelah tahapan pelabelan kita simpan datanya tadi, lalu kita baca lagi data si pelabelannya. Nah, ini kita cek kembali. Selanjutnya masuk ke fitur extraction TF-IDF. Nah, ini adalah dari hasil fitur extraction TF-IDF-nya. Nah, ini ada top 20 terms by total TF-IDF score, dan ini beberapa dokumen hasil TF-IDF-nya. Oke, selanjutnya kita klasifikasikan dengan model machine learning dari hasil preprocessing, pelabelan, sampai tahap modeling. Oke, yang terakhir itu yaitu tahap klasifikasi model menggunakan machine learning. Nah, kita import dulu library yang dibutuhin, lalu kita bagi datanya terlebih dahulu, yaitu ada data training dan data testing, yang dimana kita di sini menggunakan jumlah data training
80% dan 20% untuk testing. Selanjutnya kita didefinisikan atau masing-masing algoritma. Di sini saya menggunakan algoritma logistic regression, decision tree, random forest, SVM, KNN, dan Navi Bayes. Nah, ini hasil dari klasifikasinya. Ada logistic regression, terus ada decision tree, random forest, SVM, KNN, dan yang terakhir itu ada Navi Bayes. Nah, yang terakhir lalu kita plot agar lebih mudah untuk membaca datanya dari masing-masing hasil akurasi algoritma. Jadi di sini adalah hasil plotnya. Jadi yang paling tinggi itu ada SVM, yang kedua ada logistic regression, dan yang paling rendah itu ada KNN. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan analisis sentimen komen YT jasa palsu Jokowi kali ini. Jika teman-teman butuh source code-nya, teman-teman bisa cek di link deskripsi. Nanti di situ bakal saya cantumin link downloadnya atau link programnya. Oke, sekian, terima kasih.